Kita duduk tegak, tulang punggung lurus. Sadari tubuh fisik kita. Sadari pernafasan kita. Kita rilekskan bahu kita, leher kita. Kita tarik nafas panjang. Kita keluarkan. Sadari udara yang masuk. Kita hirup kebahagiaan. Kita buang segala kesedihan. Kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kita undang Tuhan masuk ke dalam hati kita. Kita tarik nafas panjang. Kita sadari keberadaan Tuhan dalam setiap nafas kita. Bersyukur dan berterima kasih atas hidup dan kehidupan ini. Kita juga sadari malaikat pelindung kita. Yang semenjak kita di dunia ini, bahkan di dalam kandungan, menemani kita, dihadirkan untuk melindungi kita. Berterima kasih atas kehadiran malaikat pelindung yang selalu menjaga kita. Kemudian di depan kita adalah malaikat Uriel. Malaikat Uriel adalah petunjuk dan pembimbing kita. Jika ada sesuatu hal yang perlu kita tanyakan, kita tanyakan. Dan biarlah malaikat Uriel membimbing kita sehingga kita mengetahui akar masalah dalam setiap kepahitan. Kita bertanya, kemudian kita peka terhadap segala jawaban dari tanda-tanda yang ada. Mungkin dari artikel, buku, orang lain, apapun. Di belakang kita, kita undang malaikat Rafael. Malaikat Rafael adalah malaikat penyembuh. Dan biarlah malaikat Rafael kita bisa merasakan dan kita berterima kasih atas kehadiran malaikat Rafael. Minta malaikat Rafael untuk terus mengikut serta dalam proses meditasi ini, menyembuhkan baik penyakit fisik dan terutama penyakit emosional kita. Kemudian sebelah kanan kita adalah malaikat Mikael. Malaikat Mikael adalah malaikat penjaga kita, pelindung kita. Biarlah kita dan keluarga kita dan rumah kita diproteksi dari segala hal yang tidak diinginkan.
dan memproteksi kita dalam meditasi pagi ini. Sebelah kiri kita adalah Malaikat Gabriel. Malaikat Gabriel adalah pembawa kabar gembira. Biarlah Malaikat Gabriel kita rasakan dan kita terima kasih atas kehadirannya. Dan biarlah Malaikat Gabriel memberkati usaha kita sehingga berkembang dan finansial kita bertumbuh. Bersama para malaikat ini, kita mau mohon kepada mereka untuk menghealing kita semenjak kita dalam kandungan. Ada hal-hal yang mungkin kekurangan kita, kelemahan kita berasal dari sebuah luka. Saya harus siap dan rela untuk menerima, mencintai, dan memaafkan kemanusiaan saya sendiri. Mengakui bahwa adalah manusiawi memiliki perasaan tidak sempurna dan berhenti menyerang diri sendiri karena menjadi manusia. Karena itu saya harus menerima kemanusiaan saya. Saya harus siap dan rela untuk menerima, mencintai, dan memaafkan kemanusiaan saya sendiri. Mengakui bahwa adalah manusiawi memiliki perasaan tidak sempurna dan berhenti menyerang diri sendiri karena menjadi manusia. Karena itu saya harus menerima kemanusiaan saya. Kita minta bimbingan malaikat pelindung untuk membawa kita sejak kita dalam kandungan saat ini. Kita ada di dalam kandungan. Ada beberapa yang memang direncanakan. Ada beberapa yang ternyata di luar rencana. Bahwa semenjak di dalam kandungan ada beberapa orang yang tidak diterima. Dan perasaan ditolak. Karena mungkin ada beberapa orang yang mungkin dicoba dibunuh, digugurkan. Bulan keempat biasanya orang tua mengetahui jenis kelamin. Bulan keempat atau kelima mengetahui jenis kelamin. Mungkin ada beberapa yang ditolak karena jenis kelaminnya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan orang tua. Kemudian mungkin ada orang tua yang ribut ketika mengandung kita. Terjadi pertengkaran hebat. Dan sang ibu memendam emosi negatif.
Biarlah saat ini, walaupun di dalam kandungan, Tuhan mencintaimu dan tidak ada sesuatu yang kebetulan. Biarlah segala kepedihan di dalam kandungan saat ini dipulihkan. Biarlah kita merasakan waktu di dalam kandungan ini sudah cinta Tuhan yang ada. Kita diciptakan sesuai rupa dan citra Allah. Dan kita dicintai Tuhan sendiri saat ini. Bayangkan rasa hangat ketika kita di dalam kandungan. Tuhan mencintaimu dan tidak ada suatu kebetulan. Bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan indah. Ketika ada tugas dan tujuan di mana engkau hadir di muka bumi ini. Biarlah malaikat Rafael membantu menyembuhkan luka-luka di dalam kandungan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih malaikat Rafael. Umur 1-3 tahun ketika barulah dari lahir dari 0-3 tahun. Mungkin ada beberapa orang yang tidak merasakan cinta dan perhatian dari orang tuanya. Karena orang tuanya sibuk bekerja. Atau mungkin ibunya baru anak pertama dan mengalami baby blues sehingga agak sedikit terlantar. Di mana menangis tapi tidak segera hadir kehangatan seorang ibu atau pelukan dari orang dewasa. Merasa sendirian. Atau mungkin terlahir orang tuanya kesulitan keuangan. Ada konflik pada orang tuanya. Dan itu membekas di bawah sadar. Sehingga mengatakan uang itu susah dicari. Atau uang sumber kejahatan. Biarlah saat ini perasaan-perasaan itu disembuhkan. Umur 4-8. Mungkin udah ada yang mempunyai adik. Mungkin cemburu karena perhatian lebih ke adik. Atau mungkin ada yang berantem dengan kakaknya. Ada kecemburuan, ada iri. Merasa tidak adil dan pilih kasih. Rebutan mainan atau apapun itu. Merasa ditolak, tidak diperhatikan, disingkirkan atau dihukum terlalu keras. Dikunci dalam kamar mandi yang gelap sehingga kita menangis meronta-ronta. Dipukul
atau hal lainnya yang menyakitkan kita, kata-kata yang menyakitkan, anak nakal, anak kurang ajar, atau lain sebagainya yang lebih sakit lagi. Biarlah kita merasakan kepedihan itu, kita sadari bahwa kita masih terluka. Biarkan air mata menetes. Rasa sakitnya diperlakukan tidak adil. Dimarahi terus-menerus. Mungkin kita yang dewasa mengerti, tapi kita waktu kecil tidak mengerti hal tersebut. Dan waktu kecil kita marah, kita sedih, kita menangis sendiri mungkin, sehingga sampai tertidur. Umur 8 sampai 13, mungkin kita mulai banyak mengenal teman-teman. Mungkin ada beberapa yang dibully, diejek, dikata-katain. Dan itu membekas di bawah sadar kita. Biarlah saat ini kita disembuhkan. Kita beri pengertian kita yang kecil. Bahwa itu hanya bercanda saja, hanya main-main saja. Umur 14 sampai 18, masa remaja. Masa mungkin kadang kita memberontak dan mencari jati diri. Masa mungkin kita disakiti secara emosi dengan lawan jenis. Masa naksir-naksir, pacaran, disakiti, dikhianati. Atau mungkin ada yang dilecehkan dan dibuang begitu saja. Atau diputuskan dan ditinggal begitu saja. Kita maafkan orang tersebut dan kita niat. Secara sadar aku mau melepas emosi negatif yang tersimpan dalam masa ini. Umur 19 sampai 25, masa kita sudah lebih dewasa. Mungkin ada yang sudah kerja atau masuk dunia kantor. Ditekan oleh atasan atau senioritas yang lain. Kita ingat-ingat masa itu.
umur 24 sampai 30. Mungkin ada yang putus dari pacarnya, di mana pacaran sudah begitu lama dan ditinggal begitu saja, dikhianati. Kita maafkan orang yang menyakiti kita di masa itu. Umur 29 sampai 35 sampai saat ini mungkin ada yang gagal dalam pernikahan, mengalami kekerasan rumah tangga, dikhianati, pasangannya selingkuh. Kita mau memaafkan orang-orang tersebut. Memang begitu sakit dan mereka tidak pantas untuk dimaafkan. Tapi kita mau memaafkan mereka. Dan biarlah kita serahkan semua masa-masa periode hidup kita ke dalam tangan-Mu, malaikat penyembuh. Dan biarlah malaikat pelindung kita turut membantu merilis emosi-emosi di bawah sadar yang terpendam. Kepada Tuhan yang Maha Kuasa, malaikat agung, malaikat suci, malaikat penyembuh. Biarlah semua segala segenap emosi-emosi negatif, kepahitan, kesedihan, yang mungkin tersimpan di bawah sadarku, yang tertutup karena aku merasa sakit ketika aku mencoba mengingatnya. Biarlah saat ini dikuak dan disembuhkan. Bayangkan Tuhan mencintai kita. Kita dicintai. Kita dipeluk. Bayangkan tubuh kita, sekeliling tubuh kita, sinar merah jambu. Kelemahan-kelemahan pribadi kita banyak yang berasal dari luka dan kepahitan. Ketika kita kadang temperamen, marah, suka marah, cemburu, ataupun hal lainnya, itu bisa dipicu karena pengalaman pahit yang kita alami. Kadang kita sudah begitu berusaha untuk lebih baik bisa mengatasi kelemahan kita, tapi kita tidak berdaya. Karena ada sebuah luka seperti nanah yang di dalam kulit, yang menggelembung di dalam kulit, dan ketika disentuh atau tertekan akan menjadi sakit, dan kita mungkin meledak karena nanah yang merupakan peristiwa
sedih, kepahitan masa lalu belum sepenuhnya kita keluarkan. Biarlah saat ini malaikat Rafael, malaikat pelindung kita dan Tuhan sendiri membantu mengeluarkan nanah tersebut. Begitu banyak orang mengkritik kelemahanku, kepribadianku. Aku sudah sungguh berusaha merubahnya. Tapi aku kembali jatuh di kelemahan, di kemarahan, dan di kebencianku. Aku begitu berusaha melepas kebencianku, tapi kebencian itu semakin melekat. Dan aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Tapi ketika aku menyerahkan diriku saat ini ke dalam tangan Tuhan, malaikat penyembuh dan para HRB, biarlah rahmat kasih Tuhan menyembuhkan segala luka yang tersimpan sampai bawah sadar. Aku mencintai-Mu Tuhan, aku mencintai keilahian di dalam diriku. Aku sangat-sangat reseptif kepada berkat kesembuhan yang dipancarkan saat ini. Kita merasa kita diperlakukan tidak adil. Kita merasa dipojokkan terus. Biarlah saat ini kita disembuhkan oleh cinta ilahi, dan biarlah terang ilahi membimbing kita, menunjukkan bahwa segala hal tersebut untuk kita lebih dewasa, untuk lebih bijak. Kita diterima apa adanya oleh Tuhan yang mencintai kita. Dia mengerti segala akar kepahitan kita. Setelah hujan ada pelangi. Setiap penderitaan dan kesedihanmu ada suatu rencana indah seperti pelangi. Memenuhi rencana Tuhan di dalam hidupmu. Biarlah kita berserah sepenuhnya saat ini. Dan biarlah cinta Tuhan menyembuhkan kita secara total. Kemudian bayangkan dari kelemahan-kelemahan kita,
Kita berimajinasi positif mengenai kita yang baru. Kita membentuk diri kita yang baru. Mungkin lebih sabar, lebih mendengarkan orang lain, lebih menerima diri dan mencintai diri kita. Kita bisa bilang kepada diri kita saat ini, aku mencintai diriku sendiri. Aku mencintai diriku sendiri. Dan terlebih aku mencintaimu Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan pikiranku. Dan rasakan cinta Tuhan yang mengalir deras dalam hati kita. Dia tahu kehancuran hatimu dan kepedihanmu. Biarlah dirimu buka hati dan izinkan untuk cinta Tuhan memulihkan semuanya. Kemudian kita mau berdoa. Kita bayangkan bola dunia di depan. Kita berdoa untuk semua orang yang mempunyai kepahitan dan kesedihan mendalam. Hanya dengan niatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, para agung, para suci, malaikat agung, malaikat suci, biarlah semua orang di dunia mempunyai kepedihan, kesedihan saat ini, diberkati dengan cinta ilahi, terang ilahi, dan kuasa ilahi. Biarlah cinta Tuhan memenuhi hati mereka, sehingga mereka bisa mencintai diri mereka sendiri dan pulih atas segala luka-lukanya, kepahitannya, kesedihannya, sehingga bisa memaafkan dan berdamai dengan orang lain, dengan kondisi, dengan peristiwa yang lalu. Dan maju naik kelas dalam kehidupan ini. Bayangkan saat ini mereka yang tadinya sedih, mengkel, bisa tersenyum lebih lepas. Bisa menemukan kebahagiaan, pengharapan, iman, dan kasih. Dan kita berdoa juga kepada teman-teman yang bermeditasi bersama kita saat ini. Biarlah teman-teman merasakan berkat yang sama. Dan kita berkati diri kita sendiri, segala kepahitan dan kesedihan kita berkati, sehingga kita bisa memetik pelajaran dari segala peristiwa tersebut. Kemudian kita serahkan segala luka-luka kita, kesedihan kita ke dalam tangan Tuhan, Guru, Malaikat, dan para higher being.
Biarlah proses penyembuhan ini diteruskan sampai kita benar-benar rilis sampai ke bawah sadar kita. Biarlah semuanya ini menjadi indah dan maha sempurna, menjadi pelangi di kehidupan kita. Kemudian kita berkati hari ini dan minggu ini, biar kita dan keluarga kita dilindungi dari segala yang jahat, dari virus dan bakteri, dilindungi sepenuhnya. Biarlah rezeki kita berlimpah hari ini, dan kita lebih berdamai dengan diri sendiri, dengan orang lain, dengan kejadian, dengan situasi, dengan peristiwa masa lalu. Lebih berdamai. Dan kita persembahkan hari ini dan minggu ini ke dalam tangan Tuhan dan para HRB sehingga menjadi indah dan maha sempurna. Dengan penuh rasa syukur dan dengan penuh keyakinan, terjadilah. Buka mata sambil tersenyum. Kembali ke kesadaran kita.